Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tegak Allah yang ku sembah Kau Yesus.
kami. Terima kasih Bapa. Kakaria dalam mona takaria dalam bayase. Ini adalah mona takaria dalam bayasan. Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Ini adalah takaria dalam bayasan. Segala pujian, hormat, hanya kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau kota benteng, tempat perlindungan kami. Ini adalah batakari, adalah bayatakori, adalah bayase. Kami sembah Yesus, kami sembah Yesus. Ini adalah monatakari, adalah bayadalah mo. Ini adalah bayase. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita, dan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan kami mohon agar Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana menyembuhkan orang sakit. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 14. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita baca dalam Alkitab bagaimana kemanapun Yesus pergi, Dia menyembuhkan orang sakit. Kita baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kita baca dalam firman Allah, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita baca dalam firman Allah, banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Sekarang dalam nas yang kita baca hari ini, kita baca bagaimana setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maksudnya, Yesus Kristus masih menyembuhkan orang sakit sampai saat ini. Kasih Tuhan kepada manusia masih tetap sama
sampai saat ini. Keinginan Tuhan agar manusia menjadi sembuh dan sehat masih tetap sama sampai sekarang ini. Kuasa dan kesediaan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit masih tetap sama sampai sekarang ini. Saat ini, masa kini, murid-murid Yesus juga diperintahkan untuk melakukan hal yang sama yang pernah Yesus lakukan. Yesus berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mentahirkan orang kusta adalah bagian seutuhnya dari pemberitaan Injil. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, dan memberikannya dengan cuma-cuma. Hari ini mari kita belajar dari firman Allah bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Sebelumnya mari kita lihat yang pertama, sumber kuasa Yesus. Alkitab mulai mencatat Yesus menyembuhkan orang sakit setelah dia dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan, dan setelah ia mengalahkan iblis di padang gurun dengan berdoa puasa selama 40 hari 40 malam. Dapat dikatakan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, membangkitkan orang mati, kehidupan yang tanpa dosa, dan akhirnya mati di kayu salib dan bangkit kembali serta kembali ke sorga adalah buah dari kemenangan Yesus atas iblis dalam pencobaan di padang gurun. Firman Allah berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Firman Allah mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu, ketika dia melayani di muka bumi, setelah dia dibaptis dengan Roh Kudus di Sungai Yordan, Yesus melayani dan menyembuhkan orang sakit sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Masa kini Tuhan Yesus juga ingin memakai setiap orang yang percaya kepadanya untuk menyembuhkan orang sakit sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat sumber kuasa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada dua sumber kuasa yang tersedia untuk menyembuhkan orang sakit. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nama Yesus
menunjuk kepada diri Tuhan Yesus. Apabila kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berjanji Dia akan melakukannya bagi kita. Sumber kuasa yang kedua bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus diberikan untuk menolong kita mentaati perintah Yesus. Perintah yang harus ditaati itu diantaranya adalah perintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus mengatakan bahkan Roh Kudus akan senantiasa berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, dengan urapan Roh Kudus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ketika Dia melayani di muka bumi ini, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sekarang mari kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika Dia melayani di muka bumi, supaya kita juga melakukan yang sama. Kita melihat di dalam Alkitab pola pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Alkitab kita membaca tentang pola pelayanan Tuhan Yesus sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di sini kita melihat 3 kegiatan Tuhan Yesus, yaitu Yesus mengajar, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pola ini terlihat jelas dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 9. Dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7, Yesus mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kemudian dalam Injil Matius pasal 8 dan 9, Yesus meneguhkan ajarannya dengan berbagai macam mujizat, di antaranya mujizat menyembuhkan orang sakit. Bila kita ingin melihat hasil yang sama seperti Tuhan Yesus, kita harus mengikuti pola pelayanan Tuhan Yesus, yaitu mengajar kebenaran firman Allah, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit. Semua kesembuhan harus diterima dengan iman, yaitu iman orang yang sakit dan atau iman orang yang mendoakan dan atau iman orang-orang yang ada di sekitar. Sementara firman Allah diajarkan dan Injil diberitakan, akan terjadi pertobatan, pengudusan hidup, dan iman dibangkitkan. Bila iman sudah dibangkitkan, maka mujizat dan kesembuhan akan terjadi. Bila ini menjadi keputusan Anda akan meniru pola pelayanan Tuhan Yesus, yaitu Anda akan mempelajari dan mengajar kebenaran firman Allah, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit. Angkatlah tangan Anda sebentar.
Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Yang lain yang Yesus lakukan ketika dia melayani di muka bumi, supaya kita juga melakukan yang sama, adalah menumpangkan tangan. Dalam Injil kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan cara menumpangkan tangan atas orang sakit. Kita baca dalam firman Allah, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia, tetapi dia tidak yakin apakah Yesus bersedia menyembuhkan dia. Untuk meyakinkan orang sakit kusta ini bahwa dia bersedia menyembuhkannya, Yesus melakukan dua hal. Yang pertama, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang sakit kusta itu. Zaman dahulu penyakit kusta sangat menular dan belum ada obatnya. Zaman dahulu tidak ada orang yang mau menjamah orang yang sakit kusta. Zaman dahulu bila mengetahui ada orang yang akan lewat di dekatnya, seorang yang sakit kusta wajib berteriak, najis, najis, supaya orang-orang menjauh dari dirinya. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta ini, tahulah orang yang sakit kusta ini bahwa Yesus tidak menganggap dirinya najis. Tahulah orang yang sakit kusta ini bahwa Yesus menerima dirinya apa adanya, dan Yesus bersedia menyembuhkan dirinya. Sehingga ketika Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga bangkitlah iman di hatinya, dan tahirlah orang itu daripada kustanya. Menumpangkan tangan atas orang sakit dapat merupakan cara yang dipakai oleh Tuhan untuk meyakinkan orang itu bahwa dia dikasih oleh Allah, diterima apa adanya oleh Allah, dan diyakinkan akan kesediaan dan kuasa Allah untuk menyembuhkan dia. Seseorang menjelaskan proses menyembuhkan orang sakit dengan menumpangkan tangan atas orang sakit seperti proses menyalakan lampu. Bila orang sakit diibaratkan seperti lampu yang perlu dinyalakan atau dimatikan. Bila Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang berkuasa menyembuhkan orang sakit diibaratkan seperti sumber tenaga listrik yang berkuasa menyalakan atau mematikan lampu, maka tangan orang percaya yang ditumpangkan atas orang sakit berfungsi seperti saklar untuk menyalakan lampu. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bukan hanya pendeta-pendeta saja, tetapi semua orang percaya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan atas orang sakit demi nama Tuhan Yesus,
Dan Tuhan Yesus berjanji akan menyembuhkan orang sakit itu. Tangan kita adalah tangan biasa, tetapi Roh Kudus dapat memakainya untuk membangkitkan iman dan mengalirkan kuasa kesembuhan Tuhan. Di belakang saya ada foto dua orang penginjil yang bernama Charles and Francis Hunter. Kedua pasangan ini mengarang buku How to Heal the Sick, atau bagaimana menyembuhkan orang sakit. Di dalam bukunya How to Heal the Sick, atau bagaimana menyembuhkan orang sakit, Francis dan Charles bersaksi mengenai seorang wanita berusia 50 tahun minta didoakan. Tulang hidung wanita ini bengkok karena pernah jatuh dan patah waktu dia berumur 5 tahun. Charles menjamah hidung itu, dan seketika itu juga tulang yang bengkok menjadi rata. Beberapa bulan kemudian, sewaktu Charles menceritakan kesembuhan ini, sebagai contoh, dia menjamah hidung anak gadis yang duduk di sebelahnya. Tanpa disadari oleh Charles, ternyata hidung anak gadis ini juga bengkok. Ibunya yang duduk di seberang segera berkata, "Lihat, tulang hidungmu tidak bengkok lagi." Iman anak gadis ini bangkit sementara dia mendengar kesaksian Charles, dan dia juga disembuhkan oleh Tuhan. Bila ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini sedang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, "Sembuhlah." Maka engkau akan sembuh sekarang ini. Kalau sekali tumpang tangan belum sembuh, ulangi lagi berkali-kali. Tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit sampai engkau menjadi sembuh. Dan kalau kau pernah disembuhkan oleh Tuhan, atau tahu kesaksian seseorang yang telah disembuhkan Tuhan, kisahkan lagi kesaksian itu. Itu akan membangkitkan iman orang yang mendengarnya, sehingga mereka juga dapat menerima kesembuhan yang mereka butuhkan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan obatku. Kau beri firman, sembuhkan aku. Engkau Tuhan obatku. Engkau Tuhan juru selamat. Engkau Tuhan penebus. Kau beri nyawa tebus dosaku. Engkau Tuhan penebus. Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan pembaptis. Kau beri Roh-Mu penuhkan aku. Engkau Tuhan pembaptis. Engkau Tuhan Maha Mulia. Engkau Tuhan
Tuhan Maha mulia, Engkau Tuhan Rajaku. Kau kan datang bangkitkan aku, Engkau Tuhan Rajaku. Baik, yang terakhir sekali lagi, Engkau Yesus, Engkau Yesus Maha mulia, Engkau Yesus Rajaku. Kau kan datang bangkitkan aku, Engkau Yesus Rajaku. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan obatku. Kau beri firman sembuhkan aku, Engkau Tuhan obatku. Engkau Tuhan Juru Selamat, Engkau Tuhan penebus. Kau beri nyawa tebus dosaku, Engkau Tuhan penebus. Engkau Tuhan penolongku, Engkau Tuhan pembaptis. Kau beri Roh-Mu penuhkan aku, Engkau Tuhan pembaptis. Engkau Tuhan Maha mulia, Engkau Tuhan Rajaku. Kau kan datang bangkitkan aku, Engkau Tuhan Rajaku. Baik, yang terakhir sekali lagi, Engkau Tuhan Maha mulia, Engkau Tuhan Rajaku. Kau kan datang bangkitkan aku, Engkau Tuhan Rajaku. Baik, yang terakhir lagi, Engkau Yesus, Engkau Yesus Maha mulia, Engkau Yesus Rajaku. Kau kan datang bangkitkan aku, Engkau Yesus Rajaku. Iriala mola batanda toriala bakushai kakarala batanda toriala bakasanda toriala bakasanda toriala bakushai. Ikiti kata patoriala mohoriala batanda toriala bakushai. Iriala mohoriala batanda toriala bakushai. Iriala mohoriala batanda toriala bakushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya mohon setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya,
Saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakalabatadator yalabakusyai. Kita sudah belajar mengenai pola pelayanan Tuhan Yesus. Bila kita ingin melihat hasil yang sama seperti Tuhan Yesus, kita harus mengikuti pola pelayanan Tuhan Yesus, yaitu mengajar kebenaran firman Allah, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit. Semua kesembuhan harus diterima dengan iman, yaitu iman orang yang sakit, dan atau iman orang yang mendoakan, dan atau iman orang-orang yang ada di sekitar. Sementara firman Allah diajarkan dan Injil diberitakan, akan terjadi pertobatan, pengudusan hidup, dan iman dibangkitkan. Bila iman sudah dibangkitkan, maka mujizat dan kesembuhan akan terjadi. Siapapun yang butuh disembuhkan atau memerlukan mujizat, entahkah untuk diri sendiri atau orang lain, mari kita minta agar Tuhan Yesus menolong kita untuk meniru pola pelayanan Tuhan Yesus, yaitu mempelajari dan mengajar kebenaran firman Allah, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit. Mari kita berdoa. Irialamo kakaralabatandator yalabakusyai, kakaralabatandator yalabakusyai. Tolong kami Tuhan untuk rajin menyediakan waktu untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya apa saja yang kami ajarkan adalah kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan rajin memberitakan Injil-Mu, kabar baik bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan mari Tuhan, tolong kami Tuhan menyembuhkan orang sakit dengan meminta di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasa kesembuhan Tuhan Yesus dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan atas orang sakit demi nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berjanji akan menyembuhkan orang sakit itu. Tangan kita adalah tangan biasa, tetapi Roh Kudus dapat memakai tangan kita untuk membangkitkan iman dan mengalirkan kuasa kesembuhan Tuhan. Bila ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit dan katakan, sekarang dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah. Maka engkau akan sembuh sekarang ini. Kalau sekali tumpang tangan belum sembuh, ulangi lagi berkali-kali sampai engkau menjadi sembuh. Kalau kau pernah disembuhkan oleh Tuhan, atau engkau tahu kesaksian seseorang yang telah disembuhkan Tuhan, kisahkan lagi kesaksian itu. Itu akan membangkitkan iman orang yang mendengarnya, sehingga mereka juga dapat menerima kesembuhan yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami letakkan tangan kami pada bagian tubuh kami yang perlu jamahan kesembuhan-Mu. Kami mohon agar Tuhan menyembuhkan kami sekarang juga. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan sekarang juga. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepada nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Sekarang setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Mari Tuhan, masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang dalam kesulitan keuangan, kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa bagi segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir dalam nama Tuhan Yesus roh pemberontakan dan keberingasan. Aku usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja seperti yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini. Selain mengikuti ibadah online seperti biasa di alamat yang tertera di layar pada 4 kali kebaktian pada jam yang tertera di layar sekarang ini, Anda juga dapat mengikuti ibadah online dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat atau jam 12 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini,
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mohon saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa.
Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Tuhan.
menyembuhkan. Nama Yesus